Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ikhwani dan akhwati fillah. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan mudah-mudahan pertemuan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara amal-amal kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kesempatan yang baik ini saya ingin membahas beberapa buah dari keimanan. Karena iman yang dimiliki oleh seorang mukmin yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu akan membuahkan sesuatu. Maka dengan kita mempelajari dan kita mengetahui buah dari iman, maka insya Allah ta'ala dengan demikian akan menambah semangat kita untuk meningkatkan iman yang kita miliki dan untuk menjaga serta memeliharanya. Yang perlu kita sadari dan harus kita selalu mengingat bahwasanya iman adalah minnatun ilahiyah, merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan karunia yang Allah berikan tidak kepada setiap hambanya, tetapi pada orang-orang tertentu, kepada hamba-hambanya yang menjadi hamba-hamba pilihannya. Maka dari itu kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya ada dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون." Yang artinya, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu sekalian. Ini nikmat yang diberikan, yang dianugerahkan kepada kamu sekalian. Nikmat yang dimaksud adalah iman dan Islam. Kemudian Allah menyebutkan, in kuntum a'daan. Idh kuntum a'daan. Yang mana dahulu kalian adalah bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah menyatukan di antara hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Maka kalian kemudian dengan nikmat Allah tersebut
kalian menjadi bersaudara. Tentu persaudaraan yang dimaksud di sini yang menyatukan hati manusia, hati seorang dan saudaranya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat dalam ayat ini, yang pertama kali Allah maksudkan adalah mereka para sahabat radhiyallahu anhum, kaum mukminin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ini juga merupakan peringatan dari Allah kepada kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat iman yang diberikan kepada kita, karena kita dilahirkan dari orang tua kita yang alhamdulillah beriman kepada Allah Ta'ala, beriman pada Rasulullah SAW. Dan ada juga yang mereka mengenal iman dan Islam karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat ini hendaknya kita jaga, hendaknya kita mensyukurinya, dan kita tindak lanjutkan dengan kita wujudkan dalam amal perbuatan, dalam amal soleh, dalam keseharian kita. Kemudian nikmat iman dan Islam ini merupakan minnah ilahiyah, sebagaimana saya katakan tadi, merupakan pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu seorang tidak boleh merasa dirinya berjasa ketika dia memeluk Islam. Tidak boleh seorang berpikir bahwa dengan dia menjadi seorang muslim seakan-akan dia telah memberikan sesuatu kepada Allah. Seakan-akan dia telah menyumbangkan sesuatu kepada Allah, atau dia telah berjasa kepada Islam. Ini tidak boleh ada dalam diri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ingatkan bahwa nikmat, bahwa iman adalah anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada di antara orang-orang Arab dusun ketika itu datang kepada Nabi SAW. Mereka seakan-akan merasa berjasa dan mereka memeluk Islam. Yang ini disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Yang artinya bahwa mereka merasa telah memberi nikmat, merasa telah berjasa kepada engkau wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Mereka merasa bahwa mereka telah memberikan sesuatu dengan keislaman mereka. Maka Allah perintahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepada aku dengan keislaman kamu. Sebenarnya Allah lah yang telah melimpahkan nikmat kepada kamu dan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Maka kita harus meresapi tentang hal ini dan menggambarkan, merenungkan, melihat bagaimana orang-orang yang tidak beriman, yang hidup dalam kegelapan, hidup tanpa hidayah. Maka dengan demikian kita akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan kita akan betul-betul mengetahui bahwa kita telah diberikan satu nikmat yang amat sangat besar, yang tidak bisa dinilai dengan duit, tidak bisa dibayar dengan harta. Nikmat iman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman
Bahwa nikmat ini Allah berikan tidak kepada semua hamba-hambanya, tetapi kepada mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang Allah menghendaki mereka beriman, maka Allah berikan pada mereka. Allah lapangkan dada mereka untuk menerima Islam. Maka orang yang hatinya, yang dadanya sesak dan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, ini sebuah pertanda bahaya. Ya, sebuah pertanda bahaya. Kalau seorang tidak mau melakukan satu perintah karena mungkin dianggap berat, tetapi dia bertobat, dia istighfar, minta ampun sama Allah, ini lebih baik, lebih ringan daripada seorang yang menolak perintah-perintah Allah atau tidak menyetujui perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Maka ketika kita beriman, hendaknya kita meyakini bahwa Allah menghendaki kita itu beriman. Dengan kehendak Allah itulah terjadi apa yang terjadi. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah juga berfirman bahwa nikmat iman ini yang merupakan karunia yang dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya, karena dia mengetahui orang yang berhak mendapatkan keimanan itu. Allah mengetahui siapa yang pantas, siapa yang tidak pantas. Dan Allah memberikan karunia iman ini semata-mata pemberian dari Dia, anugerah darinya. Dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Jadi hamba-hambanya memang tidak mendapat hidayah, yang tidak mendapat petunjuk, yang mati dalam kekufuran, ini merupakan karena keadilan Allah Ta'ala. Maka dari itu Al-Imam At-Tahawi rahimahullah Ta'ala mengatakan dalam akidah beliau mengatakan, yahdi man yasha'u fadlan minhu. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya semata-mata karunia dari Allah. Bukan karena kita berjasa, tidak. Semata-mata karunia dari Allah. Wa yudillu man yasha'u adlan minhu. Dan dia menyesatkan siapa yang dikehendakinya semata-mata karena keadilannya. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka karunia Allah ini haruslah kita amalkan, kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Qul innal fadla biyadillah. Katakanlah bahwa karunia itu berada di tangan Allah. Yu'tihi man yasha. Allah berikan karunia itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui, yakni siapa orang yang pantas mendapat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang Allah berikan kepada kita benar-benar merupakan satu pertanda bahwa Allah mencintai kita. Jadi salah satu tanda bahwa Allah mencintai hambanya adalah Allah memberikan hidayah kepada hamba itu. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi kepada kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah membagi atau memberikan pada di antara kalian rezeki-rezeki kalian.
Jadi akhlak itu pemberian Allah. Akhlak itu pemberian Allah. Sebagaimana rezeki pemberian Allah. Ada orang yang banyak hartanya. Memang Allah menghendaki dia diberikan banyak hartanya. Ada orang yang sedikit hartanya. Memang Allah menghendaki dia mendapat sedikit hartanya. Karena hikmah di balik itu. Yang tidak diketahui oleh manusia. Demikian pula akhlak. Ada orang yang akhlaknya Masya Allah. Akhlaknya mulia. Dan di antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah menyatakan bagaimana akhlaknya dan memuji akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau benar-benar berada pada akhlak yang agung. Itu Nabi alaihi wasallam. Allah berikan pada beliau rezeki akhlak itu yang tidak Allah berikan pada selainnya. Makanya Nabi SAW ada orang yang paling berakhlak. Demikian pula yang lainnya. Ada di antara manusia yang akhlaknya kurang. Maka itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang punya akhlak yang mulia. Orang-orang yang mempunyai perangai yang baik. Karena ini bagian dari agama. Bahkan akhlak itu penyempurna agama. Penyempurna iman. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kata beliau bahwa Nabi SAW bersabda dari Anas bin Malik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwa akhlak adalah penyempurna iman seseorang. Maka orang yang tidak punya akhlak, ini termasuk orang yang tidak sempurna imannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna allaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dan sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang dia tidak cintai. Jadi Allah memberikan harta itu kepada semua hamba-hambanya. Baik mukmin ataupun kafir. Karena Allah benci kepada kekufuran. Allah cinta kepada keimanan. Nah kalau dunia Allah berikan pada siapa saja. Dari hamba-hambanya. Baik yang Allah cintai ataupun yang Allah benci. Tetap Allah berikan. Itu dunia. Karena dunia itu berakhir. Ada batasnya. Tetapi kata Nabi SAW pada lanjutan hadis ini. Wala yu'til imana illa man ahabba. Dan Allah tidak memberikan iman itu kecuali kepada orang yang dicintainya. Jadi Allah tidak memberikan iman itu kecuali kepada orang yang dicintainya. Ini salah satu tanda. Ketika seorang mendapat hidayah. Ketika dia beriman pada Allah dan Rasulnya. Dia memeluk agama Allah. Ini salah satu tanda bahwa Allah mencintainya. Nah cinta atau tanda cinta ini yang ada. Hendaknya dipupuk. Jangan dirubah cinta ini menjadi benci. Dan kita kufur nikmat. Dan kita bermaksiat. Dan kita membangkang perintah Allah. Melanggar larangan Allah. Tetapi hendaknya kita melakukan sebab-sebab. Yang dengan sebab-sebab itu. Cinta itu akan semakin besar. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Tentang Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah mencintai orang yang bersabar. Allah mencintai orang yang berbuat adil. Semua ini diantara amalan-amalan ini adalah penyebab seorang mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta yang diperoleh seorang hamba dari Allah Ta'ala dengan dia diberikan petunjuk, hendaknya dijaga. Hendaknya dipelihara.
Ya. Dengan melakukan amal-amal kebaikan. Jadi Nabi SAW mengatakan, wala yu'til imana illa man ahabba. Dan dia tidak memberikan keimanan itu kecuali pada orang yang dicintainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, dan disahihkan oleh para peneliti dari ulama-ulama hadis. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, wala yu'tid dina illa liman ahabba. Dan Allah tidak memberikan agama ini kecuali kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau yang sebelumnya adalah iman. Allah tidak memberikan iman kecuali pada siapa Allah kehendaki. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, Allah tidak memberikan agama ini kecuali kepada siapa yang dia kehendaki. Dan iman dan din, iman dan agama, yakni mempunyai makna yang sama. Ya, kalau ada perbedaan, itu perbedaan yang sedikit. Tapi kalau dimaksud dengan iman itu agama. Iman pada Allah, artinya beragama dan agama Allah. Ikhwani fillah dan akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian Allah juga dengan karunia-Nya, Allah menjadikan iman itu kepada orang-orang beriman. Allah jadikan mereka cinta kepada iman itu. Karena manusia macam-macam. Tidak semua manusia cinta pada iman. Buktinya banyak orang-orang kafir. Kalau diajak pada keimanan mereka tidak mau, mereka benci. Bahkan kaum Nabi Nuh menutup telinga mereka untuk dari mendengarkan dakwah Nabiullah Nuh. Ya, menutup muka-muka mereka. Tidak mau melihat Nuh. Jangankan mendengarkan dakwanya. Melihat wajahnya tidak mau. Ini menunjukkan bahwa manusia itu macam-macam. Nah, Allah diantara karunia-Nya kepada orang-orang beriman. Dan semoga kita termasuk dari yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Karena karunia-Nya kepada orang-orang beriman, Allah menumbuhkan rasa cinta mereka kepada iman itu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan itu. Jadi menjadikan orang mukmin cinta pada iman itu Allah Ta'ala. Karena karunia-Nya. Dia menjadikan kecintaan pada iman itu dalam hati-hati manusia. Hati-hati kaum mukminin. Dan dia hiasi iman itu pada hati mereka. Maka iman yang sudah tertancap dalam diri orang mukmin tidak akan keluar. Walaupun dia harus membayar dengan nyawanya dan rohnya, tidak akan keluar dari dadanya. Kalau sudah dihiasi oleh Allah Ta'ala iman itu dalam dada seseorang. Banyak kisah-kisah para sahabat, orang-orang dahulu yang mempertahankan imannya. Walaupun mereka diuji dan ujian yang sangat berat, tapi mereka tetap berpegang pada iman mereka. Sampai mereka disebutkan oleh Nabi SAW, ada di antara mereka yang digergaji, ya, digergaji menjadi dua, ya, badannya, agar dia keluar dari imannya, tapi dia tetap beriman. Ada yang disisir dengan sisir besi antara tulang dan dagingnya, dia tetap beriman. Maka iman yang rasikh, yang mantap dalam diri seorang mukmin ini akan selalu menancap dalam dirinya dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang sudah mengetahui indahnya iman itu, lezatnya iman itu, maka dia tidak akan lepas. Dia tidak akan buang iman itu. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Maka kembali kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Tentang iman ini kita juga menjumpainya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengingat karunia Allah ini. Karunia iman, hidayah, amal-amal soleh. Sehingga disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggali parit pada waktu perang Khandaq, beliau mengulang-ulangi atau beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang ditulis oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an ketika bekerja mempersiapkan Khandaq untuk menghadapi orang-orang musyrikin yang akan menyerang kota Madinah. Maka sambil bekerja beliau mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, kalau bukan karena engkau, kami tidak akan mendapat petunjuk. Wala tasaddaqna. Kalau bukan karena engkau, kami tidak mungkin memberikan sedekah. Wala sallaina. Kalau bukan engkau ya Allah, kami tidak akan sholat. Fa'anzilan sakinatan alaina. Maka turunkanlah ketenangan, ketentraman dalam hati kami. Wasabbitil aqdama in laqina. Dan tetapkanlah pendirian-pendirian kami kalau kami berhadapan dengan musuh. Innal a'da'a qad baghaw alaina. Sesungguhnya musuh-musuh telah melampaui batas terhadap kami. Idza aradu fitnatan abaina. Kalau mereka menghendaki suatu fitnah, kita enggan untuk yakni terhadap fitnah tersebut. Jadi intinya bahwa Nabi alaihissalam beliau mengingatkan kepada kita, kepada para sahabat beliau dengan bait-bait syair tersebut. Ya, Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, kalau sekiranya bukan karena engkau, kita tidak akan mendapat petunjuk. Ini diakui oleh Rasulullah SAW. Maka yang lebih pantas mengakuinya adalah kita. Kalau saja Nabi alaihissalam mengatakan kalimat ini, apalagi orang-orang yang berada di bawahnya, bahwa benar-benar ini merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Sedekah, sholat, puasa, zakat, perintah-perintah Allah perintahkan pada kita, yang merupakan bagian dari iman. Apabila kita kerjakan, maka ini akan mendatangkan ketenangan dalam diri seorang mukmin. Jadi iman ini menjanjikan keamanan. Iman itu menjanjikan keamanan. Maka dari itu orang mukmin selalu ada ketenangan dalam diri mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang-orang mukminin yang mana dengan iman itu mereka mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang merupakan thamaratul iman, yang merupakan buah dari iman itu. Sebagaimana disebutkan para ulama, di antara buah, di antara manfaat, di antara hasil dari keimanan yang diperoleh oleh seorang hamba yang beriman adalah yaitu dia mendapatkan perwalian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, pelindung bagi orang-orang beriman. Ini kemuliaan yang luar biasa. Kalau orang-orang kafir mereka adalah wali-wali syaitan, maka orang mukmin mereka adalah aulia Allah. Orang beriman adalah wali-wali Allah, dan wali mereka Allah Ta'ala. Mereka kekasih-kasih Allah, dan Allah adalah pelindung mereka. Allah pelindung mereka. Maka dari itu ketika Abu Sufyan melantunkan beberapa ucapan pada waktu perang Uhud, yang mana mereka ketika itu orang musyrikin memperoleh kemenangan, ya, lalu dia mengatakan bahwa kami mempunyai Uzza, mempunyai Lata, kalian tidak punya.
Maka Nabi SAW menyuruh kaum muslimin itu menjawab bahwa Allah adalah maulana wala maula lakum. Allah adalah pelindung kami, sedang kalian tidak ada yang melindungi kalian. Jadi salah satu hikmah buah dari iman yang terbesar adalah seorang mendapatkan perwalian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah tiada rasa khawatir atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Siapakah mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang mukmin adalah aulia Allah. Dan ini adalah buah yang terbesar yang diperoleh seorang orang beriman dan mendapatkan perwalian dari Allah Ta'ala. Juga Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung, Allah adalah wali bagi orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kekufuran kepada cahaya Islam, kepada cahaya petunjuk. Ini karunia dan anugerah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua di antara buah dari keimanan bahwa orang mukmin akan mendapatkan kemenangan dengan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan yang Allah janjikan pada mereka berupa surga dan berbagai macam kenikmatan yang ada padanya. Ini hanya disiapkan untuk orang-orang beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman laki-laki dan wanita, sebagian di antara mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lainnya. Sebagian di antara mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimuna shalah. Mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna zakah. Mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi orang mukmin mendapatkan keridhaan Allah, rahmat Allah, karunia Allah yang Allah janjikan untuk mereka. Ini dengan iman. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Maka iman adalah syarat mutlak bagi seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman yang dimaksud adalah iman pada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal-hal yang wajib diimani. Itu orang mukmin, itu orang beriman yang dimaksud. Tidak setiap orang yang dikatakan beriman sebagaimana yang dipahami oleh sebagian manusia di zaman kita ini, oleh paham-paham liberal, bahwa setiap orang yang beriman kepada Tuhan, ya kata mereka, itu artinya mukmin. Ini pemahaman liberal. Tapi yang maksud dengan mukmin adalah iman pada Allah dan Rasulnya, dan iman kepada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk mengimaninya. Itu yang mukmin. Yang akan merasakan lezatnya iman. Orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, dan beriman kepada Islam ini. Ini akan merasakan lezatnya iman. Jadi Allah memberikan janji kepada orang mukminin, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ingin mencapai atau mendapatkan ridho Allah, dia tidak peduli dengan manusia. Ketika menjalankan kebenaran, ketika mengikuti kebenaran, dia tidak peduli dengan manusia. Apapun omongan mereka,
atau ejekan mereka atau yang lainnya. Tetapi dia akan mencari keridhaan Allah Ta'ala. Walaupun manusia harus memurkainya, walaupun manusia membencinya, dia tetap mencari keridhaan Allah tanpa peduli dengan manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Manil tamasa ridallahi sakhatan manil tamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu." Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya. Wa ardhan nasa anhu, dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Karena yang memegang hati manusia Allah Ta'ala. Seorang bisa jadi tadinya marah, tahu-tahunya berubah menjadi ridha. Tadinya benci menjadi baik. Maka orang yang mencari ridha Allah dengan tidak mempedulikan apa manusia murka pada dia atau tidak, maka Allah akan ridha pada orang ini. Dan Allah akan menjadikan orang yang benci tadi kepadanya ridha kepadanya. Karena Allah yang membolak-balik hati manusia. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa man iltamasa ridhan nas." Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia, bisakhatillah, dengan murka Allah, sakhatahullah alaih, maka Allah akan murka kepada orang itu. Wa askhata alaihin nas, dan Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya. Ini orang-orang yang menjual agama mereka dengan dunia. Dia mencari keridhaan manusia dengan melakukan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Supaya dapat nama, supaya dapat jabatan, supaya dibilang tokoh pluralisme, pejuang reformasi. Ya, dia harus jual agamanya, jual akidahnya untuk mendapatkan ridhonya manusia. Orang yang demikian yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan Allah menjadikan manusia murka kepadanya. Ya. Allah menjadikan manusia murka kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari dalam mencapai ridho Allah Ta'ala, kita tidak perlu terlalu menggubris manusia. Selama kita berada di atas kebenaran, kita jalankan dengan baik, kita tidak mengganggu orang lain, kita menyampaikan dengan hikmah, maka biarkan terus berjalan. Ya, Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah Ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara buah dari keimanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hambanya yang mukmin dan membela mereka dari hal-hal yang mereka benci. Allah menjaga orang-orang mukmin dari apa-apa yang dia tidak senangi. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Di antara yang disebutkan pada surat Al-Hajj ayat yang ke-38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang beriman. Orang mukmin, dia berada dalam pembelaan Allah. Kalaupun suatu saat dia terasa tertindas, maka itu adalah ujian dari Allah untuknya. Untuk Allah menguji imannya. Karena dengan ujian itu akan kelihatan mana orang yang betul-betul mukmin, mana yang pura-pura di dalam imannya. Itulah manfaat dari iman. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Agar Allah memisahkan yang khabith dari yang baik. Dari yang jelek dari yang baik. Itu manfaat dari ujian. Agar Allah membersihkan yang kotor, yang bersih dari yang kotor-kotor itu. Demikian pula iman, ada ujiannya. Maka seorang melakukan sunnah, yang membela sunnah, mengerjakan sunnah, diejek manusia itu hal yang kecil, biasa. Ya, hal yang biasa. Ujian-ujian yang dihadapi oleh kita di zaman ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Ya, jauh.
lebih kecil dengan apa yang dihadapi oleh orang-orang yang terdahulu dalam mempertahankan iman mereka. Jadi Allah Ta'ala membela orang-orang mukminin. Allah menjaga mereka, melindungi mereka. Nabiullah Yunus, dan beliau seorang nabi, ketika beliau berada dalam perut ikan, tapi beliau terus bertasbih, mensucikan Allah, mohon ampun pada Allah dengan kalimatnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kalimat yang terus diulang-ulangi oleh Yunus alaihissalam, yang mana karena doa tersebut yang semestinya dia berada di perut ikan sampai hari kiamat, tapi Allah mengeluarkan dia dari perut ikan atau berada di perut ikan hanya tiga hari. Karena dia selalu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Yunus tersebut. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah tentang Dhunnun, yaitu Nabi Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit, tidak akan menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Engkau, ya Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka Allah Ta'ala menjawab doa Nabi Yunus dan mengatakan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maka orang mukmin apabila dia mendapatkan ujian, apabila dia mendapatkan kesulitan, Allah Ta'ala memberikan jalan keluar kepadanya. Allah memudahkannya. Karena kesulitan itu adalah merupakan ujian dari Allah Ta'ala. Cobaan dari Allah Ta'ala yang banyak hikmahnya. Supaya seorang tidak angkuh dan takabur dengan amal-amal perbuatannya. Supaya orang tidak terperdaya dengan ibadahnya. Maka disitulah hikmah dari ujian itu. Kemudian hikmah dari ujian yang lainnya agar Allah Ta'ala mengangkat derajat manusia kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara buah dari keimanan adalah Allah memberikan kehidupan yang baik di dunia ini. Maka orang mukmin bagaimanapun keadaannya, selama dia memiliki iman, hidupnya tetap baik. Walaupun mungkin tampaknya dia fakir, tapi dia kaya dengan imannya. Dia kaya dengan amal solehnya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang menganjurkan kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku. Amla qalbaka ghinan wa yadaika rizqan, niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan, kecukupan, dan kedua tanganmu dengan rezeki. Wala tuba'id minni, dan janganlah engkau jauh dari aku. Janganlah engkau menjauhiku. Fa'amla qalbaka faqran wa yadaika syughlan, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran, dan tanganmu dengan kesibukan. Orang yang banyak ibadah pada Allah, yakin pada Allah, taat pada Allah,
dia akan selalu merasa kaya dalam dirinya, walaupun dia miskin. Sebaliknya orang yang jauh dari Allah Ta'ala, apalagi orang yang kafir, maka dia akan selalu merasa fakir, kemiskinan, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia peroleh. Itulah perbedaan antara orang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha." Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, sedang dia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan kepadanya pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka iman dan amal soleh membuahkan kehidupan yang tentram, kehidupan yang tenang, hati yang damai. Itu dengan iman dan amal soleh. Dan ini salah satu keistimewaan iman. Dan salah satu kekhususan iman adalah rohatul qalbi wa tuma'ninatuh. Yaitu ada yang rasa nyaman dalam diri kita, dalam diri orang beriman, dan ketentraman dalam hatinya karena imannya. Kemudian di antara buah daripada keimanan, yaitu Allah menunjuki orang mukmin pada jalan yang lurus. Allah menunjukkan orang mukmin kepada jalan yang lurus. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah memberikan petunjuk pada mereka dengan iman mereka. Allah berikan petunjuk mereka dengan iman mereka. Maka iman itu akan membuahkan amal kebaikan. Amal kebaikan yang satu kalau dilakukan akan menarik amal kebaikan yang lainnya. Dari iman dan amal soleh yang pertama tadi itu akan menarik amal-amal yang lainnya. Hal ini diantara hikmah atau buah daripada iman yang dimiliki oleh seorang mukmin, yang merupakan murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.